Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini relawan anak bangsa Jawa Barat telah tiba di sebuah tempat yang cukup indah di pesisir Tasik Selatan, tepatnya di Pantai Pamayang ya. Pantai Pamayang. Jadi sebelah timurnya dari Pamengkut atau Cipatujah ya. Hari ini kita alhamdulillah full tim. Di belakang kita ada Ketua RAB Jawa Barat, ada bendahara di belakang, dan ada teman-teman yang lain. Dan kita di sini alhamdulillah diterima oleh tokoh masyarakat Cipatujah. Sebelah kanan saya ini ada Kang Gunawan. Kalau saya akrabnya manggilnya Kang Ugun. Kang Ugun. Kang Ugun. Beliau ini luar biasa. Saat ini juga beliau selaku Dewan Pembina ya, pengawas ya, Badan Pengawas Koperasi Mina Bangkit. Koperasi yang mewadahi para nelayan di sekitar Pantai Pamayang ini. Kang Ugun, kita mau cerita nih ya, mau tanya-nanya Mas. Boleh. Ini jujur, saya kedua kali ke sini dan yang pertama juga suasananya berbeda sekali, dan itu sekian tahun ke belakang sudah agak lama. Tapi hanya lewat. Nah, sekarang berkesempatan di sini dan alhamdulillah Kang Ugun menjamu kita dengan seafood khas Pamayang, udang dengan ikan lautnya ya. Mudah-mudahan menjadi tambah semangat kita nih RAB Jawa Barat ya, setelah dijamu oleh Kang Ugun di Pamayang ini. Ini saya mau tanya, perkembangan Pantai Pamayang ini, kalau saya lihat sekarang ini kan tadi di sebelah sana sedang ada syukuran laut ya, syukuran laut nelayan Pamayang ya, Pamayang Sari. Ya. Nah, ini saya tertarik. Di sini jumlah nelayannya berapa banyak kau? Kalau jumlah nelayan sekarang itu alhamdulillah karena ada peningkatan ekonomi lah setelah, walaupun itu namanya ilegal ya. Itu ilegal, cuman ilegal buat diekspor kan. Kalau buat di dalam negeri kan masih bisa. Setelah adanya itu peningkatan ekonomi nelayan itu sangat lumayan bagus. Yang tadinya nelayan tidak punya perahu sekarang jadi punya perahu. Berapa banyak jumlah nelayan kira-kira? Kalau jumlah nelayan sekarang peningkatannya sangat tinggi, sekitar 800 orang. 800 hampir meningkat. Pamayang ya, nelayan Pamayang Sari ya. Pamayang saja itu sudah 800 orang. Ini saya begini Kang Ugun, calon presiden kita juga sangat tertarik nih di bidang kelautan ini ya. Belum lama juga beliau menyumbangkan beberapa perahu di Pangandaran ya. Sama Ibu Susi kan. Ya, sama Ibu Susi. Ya mudah-mudahan kita ngobrol sekarang ini juga bisa jadi dasar ya. Amin. Jadi dasar kontribusi lah, terutama kontribusi beliau, dan mohon doanya juga Pak Prabowo 2024 jadi presiden dengan bersama Mas Gibran. Nah, kalau dengan 800 nelayan ini, saya melihat kan potensi ini cukup besar. Tinggal bagaimana tadi ya, ketika bicara misalkan hasil laut ini bisa betul-betul secara legal diekspor. Karena tentunya kalau kita bisa mengekspor hasil laut di sini, nilai ekonominya juga pasti lebih tinggi. Nah, mudah-mudahan ini obrolan kita bisa sampai ke Pak Prabowo. Mudah-mudahan harus sampai. Saya mau tanya, ini kalau daerah wisatanya di sekitar Pamayang Sari yang paling dominan atau paling menarik itu wisata apa? Kalau untuk wisata di Pamayang Sari itu sebetulnya wisatanya wisata kuliner. Kalau untuk wisata pantainya kayak berenang itu ada di daerah Sinangkerta. Sebelah barat dari sini, dari Pamayang sekitar 3 kilo. Yang paling dominan di Pamayang Sari itu wisatanya wisata kuliner. Kenapa? Karena memang harganya lumayan sih. Harga ikannya cukup mahal, harga seafoodnya lah. Tapi sesuai dengan kualitas ikannya. Dan tetap banyak yang beli. Karena apa? Karena kualitas ikannya, ikan segar. Jadi
kalau di sini untuk ikannya itu bisa dibilang 100% segar. Segar ya. Fresh. Karena nelayan berangkatnya jam 4 sore, jam 3 subuh atau jam paling lambat jam pagi-pagi lah jam 8 udah naik lagi ke darat. Udah naik lagi. Jadi ikan yang naik ke darat ini tidak boleh dijual begitu saja, harus melalui pelelangan. Pelelangan yang dikelola oleh Koperasi Mina Bangkit. Koperasi Mina Bangkit semuanya masuk ke sana, dan alhamdulillah PAD juga pada tahun ini lumayan meningkat karena bulan-bulan ini ke belakang di sini lagi musimnya keluarnya ikan cumi. Oh, cumi ya. Cumi itu sehari semalam lah, bukan sehari ya, semalam. Berarti lagi murah dong cumi sekarang. Harganya justru kalau ikan buat ekspor itu tambah banyak tambah mahal. Nah, mungkin karena di Jakartanya lagi ada apa, mungkin nunggu pilkada dulu, pilpres dulu nih. Pilpres dulu. Kayaknya nunggu pilpres nih. Pilpres beres, insya Allah harga bisa normal. Iya, tadi ngobrolin tentang cumi, udang, ikan laut kan. Sekarang karena disinggung pilpres, sekarang kita mau nanya dulu nih, Kang Ugun sendiri gimana nih pilihan ke pilpresnya? Kalau saya kan anak tentara. Anak tentara, oke. Sama dong. Satu-satunya orang Tasikmalaya yang pernah merasakan apa namanya gojlogannya beliau. Beliau itu siapa? Beliau. Oh, iya. Waktu itu Danjen Kopassus. Oke, 08 berarti ya. Pak Prabowo. Iya. Oke. Terus? Cuma ini orangnya. Alhamdulillah. Nah, 1 bulan saya digojlok. Dari Tasik itu 5 orang. Ya. Teman-teman saya yang ikut di sana. Cuman satu yang pernah dimarahin sama beliau ini Orang Cipatuja. Orang Cipatuja. Tapi memarahinya beliau itu bukan memarahi apa emosional atau kalau orang Sunda mah keheul atau naon ya. Benci gitu ya. Bukan. Karena sayang disebut. Karena dia sayang sama saya. Saya dididik, alhamdulillah sampai sekarang saya tidak lupa sama beliau. Saya masih menganggap beliau itu jenderal saya. Oke. Beliau itu bapak saya. Presiden itu nanti insya Allah beliau. Jangan insya Allah Pak. Harus jadi. Jangan insya Allah, harus jadi. Oke. Nah, ini menarik nih, Kang Ugun. Jadi kalau kita berbicara ya pilpres, ini sedikit politik ya, tapi nggak apa-apa. Ini kan juga pembelajaran buat semua pihak juga ya, termasuk nanti di Koperasi Mina Baktinya, Mina Bangkit, terus ya di HNSI-nya kan. Karena ya tanpa berpolitik dan tanpa ada harapan yang bisa kita gantungkan kepada pihak tertentu juga buat apa kan begitu. Ya jujur kami dari RAB Jawa Barat juga sekarang hadir ke sini, terima kasih juga atas undangannya ya. Juga sekalian kita konsolidasi dan silaturahmi dengan masyarakat, tokoh masyarakat yang ada di pesisir Tasik Selatan. Nah, harapan yang terbesar terkait dengan suasana atau katakanlah apa yang sekarang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya Pamayangsari, Sindangkerta, Cipatuja. Harapan kepada beliau, ya kan, yang Presiden 2024 nanti akan dilantik, itu apa? Harapannya dari kami masyarakat, jangan lupa harus adil. Ya, oke. Yang paling penting itu harus adil. Ya. Harus selalu memperhatikan masyarakat kecil. Masyarakat kami di bawah sangat mengharapkan mempunyai pemimpin itu yang amanah. Tapi saya yakin beliau pasti amanah. Siap. Beliau pasti amanah. Harapannya untuk beliau, untuk nelayan nanti dari beliau itu, tolong perhatikan nelayan. Karena terus terang saya sekarang kan nelayan. Sangat merasakan pedihnya jadi nelayan itu apa? Bisa dibilang pejuang retribusi. Itu nelayan. Karena bisa dibandingkan dengan petani. Petani dapat
gabah 1 kilo belum tentu masuk retribusinya ke pemerintah. Ya. Tapi nelayan 1 on pun masuk retribusinya ke pemerintah. PAD ya. Nah, masuk ke PAD. Oke. Jadi harapannya tolong perhatikan, khusus untuk di Pamayang Sari. daerah kami nih di sinilah. Saya nggak muluk-muluk se Indonesia karena saya hidupnya di sini. Saya punya pelabuhan, kami punya pelabuhan kecil. Ya. Sementara perahu yang ada di Pamayang ini sudah hampir mencapai 400 perahu. Ya. Manakala perahu ombak di laut besar, semalam aja, besok siang paling sedikit 30 perahu itu rusak. Rusak. Karena apa? Karena berdempetan. Jadi ombak datang beradu-beradu. Karena dermaganya kecil. Dermaganya kecil. Oke. Harapan kami perbesarlah. Kami punya dermaga karena satu-satunya dermaga atau PPI lah, pelabuhan pendaratan ikan di sini ya mungkin. Yang ada di Kabupaten Tasikmalaya itu cuma ini. Oke. Pemerintah kabupaten mencoba ngebangun di Cimanuk, gagal. Karena postur tanahnya, postur pantainya beda dengan di sini. Kalau di sini kan karang. Ya. Ini pun ikannya pun di sini lobster masih perawan. Lobster yang bapak-bapak barusan makan itu masih perawan di sini, Pak. Iya, rasa sangat manis sekali karena belum perawan. diambil sama sekali. Ini mah lobster yang kabur dari habitatnya, kabur ke atas. Karena habitat lobster itu ada di 3 sampai 50 meter ke dalam Di pantai. Oh. Iya, iya, iya. Yang Oke. di itu tidak keluar. Jadi yang keluar itu yang ngambang. Jadi pelabuhan pendaratan ikan itu ya dermaganya minta diperbesar ya. Ya, Ya saya pikir kalau memang ini diharapkan oleh masyarakat, ya mudah-mudahan kami bisa menyambungkan harapan ini pada beliau dan Amin. yang paling utama dukungan dari masyarakat sini, dorong dan dukung sepenuhnya Insya Allah. Prabowo Gibran supaya jadi presiden. Insya Agar Allah. harapan ini juga bisa sampai langsung ke presiden. Insya Allah. Ya sekali lagi mungkin sahabat-sahabat relawan anak bangsa, ini percakapan siang hari santai dengan Kang Gunawan atau Kang Ugun di tepi pantai Pamayang Sari. Cukup apa ya, maksudnya dialog ini sebenarnya cukup akan panjang ya kalau tidak ini, tapi saya pikir cukup ya. Ya. Dan sekali lagi kami dari RAB Jawa Barat mengaturkan terima kasih atas jamuannya. Kali percakapan ada kata-kata terakhir untuk perbincangan kita yang bisa disampaikan ke sahabat-sahabat RAB di seluruh Indonesia. Kata-kata terakhir dari saya, berjuanglah terus demi kemakmuran Indonesia. NKRI harga mati. Harga mati. Prabowo Gibran menang satu putaran. putaran. Terima kasih. Kami dari Pamayang Sari melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.